Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jelang sidang pemakzulan Bupati Sudewo, warga Pati kembali memadati alun-alun Simpang 5. Warga hadir ke lokasi ini untuk mengikuti acara manakib dan ruatan. Warga dari berbagai wilayah di Pati memadati alun-alun Simpang 5. Acara ruatan dan manakib jelang sidang pemakzulan sebagai simbol dan harapan perjuangan rakyat Pati untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Acara ini dilakukan sebagai bentuk doa supaya pada sidang paripurna bisa berjalan lancar tanpa ada halangan satupun. Pemirsa, jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati, warga kembali mengirimkan donasi berupa ribuan air mineral dan juga berbagai makanan ringan di depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut bahwa aksi donasi warga tanpa dikomandoi dari pihak manapun. Sumbangan dari warga lagi ya, Mas Nung. Ada sumbangan air mineral ya dari warga untuk persiapan besok rapat sidang paripurna. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar pada Jumat 31 Oktober esok. Masyarakat Pati kembali menunjukkan solidaritas dengan cara memberikan air mineral dan makanan ringan. Hingga Kamis siang, ribuan box air mineral sudah memenuhi depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyebut, donasi yang mulai berdatangan sejak Rabu sore kemarin tidak ada komando dan paksaan dari pihak manapun. Untuk bantuan ini tanpa dikomando ya Pak, dia datang sendiri karena saya tak yakin orang Pati ini solidaritasnya sangat tinggi. Untuk estimasi masyarakat ini kurang lebih 3.000 sampai 10.000. Harapannya ini semoga anggota Dewan bisa pada datang di rapat paripurna, biar terselenggara rapat paripurna itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Aliansi Masyarakat Pati juga memastikan warga yang datang untuk mengawal paripurna pemakzulan Bupati Sudewo Jumat besok diperkirakan mencapai 3.000 hingga 10.000 orang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan personil gabungan disiagakan untuk mengamankan rapat paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Rencananya paripurna itu akan dihadiri dua kubu, yaitu masa pro dan kontra Bupati Pati. Sebanyak 3.379 personil gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya paripurna membahas pemakzulan Bupati Sudewo. Personil gabungan berasal dari Polda Jawa Tengah dan juga Polres Jajaran. Berdasarkan data dari kepolisian, ada dua kubu yang rencananya akan datang untuk mengawal paripurna hak angket di DPRD Pati, yaitu adalah masa pro Bupati dan masa kontra. Masa pro Bupati dikerahkan 700 orang dan masa kontra dari masyarakat Pati Bersatu sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 orang. Yang kita siapkan untuk mengamankan itu seluruh kegiatan ini ya sekitar 3.379 personil. Jadi ini gabungan dari Polda dan juga Polres. Personil atau anggota yang kita siapkan untuk mengamankan itu nanti akan sebanding dengan masyarakat atau massa yang akan hadir di DPR ya dari kedua kubu. Jadi informasi sementara dari kedua kubu akan menghadirkan massa. Tentunya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Ya, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub pada tahun 2019-2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan yang untung, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil.
Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah masih terus melakukan verifikasi dan juga validasi terkait data penerima bantuan langsung tunai. Ya, dari hasil uji lapangan, 2 juta orang dinyatakan tidak layak menerima bantuan, sementara terdapat 15 juta penerima manfaat baru yang sudah diverifikasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sekitar 2 juta keluarga penerima manfaat dinyatakan tak lagi layak menerima bantuan sosial baik program reguler maupun bantuan tunai tambahan pada triwulan 4 2025. Hasil tersebut diperoleh dari verifikasi dan uji lapangan yang dilakukan pemerintah daerah guna memastikan bansos disalurkan tepat sasaran. Gus Ipul menjelaskan proses verifikasi dilakukan secara simultan oleh pendamping sosial dan perangkat daerah di kabupaten kota dengan metode ground check atau verifikasi lapangan bersama guna mencocokkan data penerima dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya penyesuaian data ini penting dilakukan karena terdapat lebih dari 15 juta calon penerima baru yang sedang diverifikasi untuk program bantuan sosial reguler maupun bantuan langsung tunai sementara pada Oktober hingga Desember senilai Rp900.000. Memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan. Turun dari pendamping kami dan juga dari sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kabupaten kota untuk memastikan bahwa data-data yang kami kirim itu memang sesuai fakta di lapangan. Nah, untuk itu selama 5 hari terakhir ini dilakukan ground check bersama-sama. Hasilnya per hari ini itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk tidak memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Kemensos mengapresiasi setiap kepala daerah yang responsif dalam memperbarui data penerima manfaat. Data tersebut akan menjadi dasar bagi Kemensos dan BPS untuk memperkuat validasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi nasional atau DTSN demi ketepatan penyaluran bansos ke depan.